Bagi saya, Bible itu bukan kalam Allah, tetapi dia mengandungi sedikit kata-kata Allah. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi bersama dengan saya, Oindri Vigosal. Dalam kesempatan ini mari kita menanggapi apa yang disampaikan oleh Ustadz Lin Joy Sun. Mari kita simak apa yang dia sampaikan. Saya hanya beritahu diri saya adalah, bagi saya Bible itu bukan kalam Allah, tetapi dia mengandungi sedikit kata-kata Allah. Saudaraku yang terkasih, tentulah apa yang dia sampaikan ini tidak sesuai dengan apa yang kita imani. Karena kita percaya bahwa Alkitab adalah kalam Allah atau firman Allah. 2 Timotius 3 ayat 16 di sana dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Jadi jelas segala tulisan, semua yang diilhamkan, diinspirasikan, diwahyukan oleh Allah. Artinya bahwa ketika penulis-penulis Alkitab menulis Alkitab yang ada di tangan kita hari ini, bukanlah menulis sesuai pikiran dan kemauan mereka sendiri, tetapi ada di bawah pimpinan kuasa daripada Roh Kudus untuk menjelaskan firman Tuhan, untuk menjelaskan apa yang mau disampaikan oleh Tuhan kepada manusia. Jadi jelas, karena itu dari 40 penulis, tidak ada yang salah, tidak ada yang bertentangan yang mereka sampaikan. Kita lihat bahwa pusat dari pemberitaan Alkitab atau firman Tuhan itu ada pada Kristus. Dan dari perjanjian lama, dari Kejadian, sudah menubuatkan tentang Kristus yang akan datang. Bahkan di dalam perjanjian baru menceritakan siapa Kristus yang datang ke dalam dunia. Dia mati di atas kayu salib dan dia naik lagi ke surga karena dia bangkit dan karena dia adalah Tuhan. Dan sampai kitab Wahyu benar-benar menjelaskan siapa itu Kristus. Ini jelas saudara. Jadi dari latar belakang yang berbeda, dari budaya yang berbeda, tetapi mereka menulis sesuatu yang sama intinya. Jadi percayalah saudara bahwa Alkitab itu seluruhnya adalah kalam Allah atau firman Allah, bukan hanya mengandung sedikit perkataan Tuhan seperti yang dikatakan tadi. Mari kita simak selanjutnya dari videonya. Contoh ya, kalau saya baca ada beberapa ayat dalam kitabnya tu, Genesis chapter number 2 verse number 2 and 3. Kitabnya disebut, and God created the heaven and the earth in 6 days, but on the 7 days God rested. Dia kata Tuhan menciptakan alam ini dalam 6 hari. Tapi pada hari yang ke-7, Tuhan beristirahat. Saya nak tanya, rehat ini sifat Tuhan ke sifat manusia? Kalau sifat manusia, siapa yang tulis ayat ini? Mestilah manusia, betul? Itulah yang masalah, yang buat saya susah nak terima ni ayat ini. Mana kata Tuhan beristirahat? Saudaraku yang terkasih, kisah tentang bagaimana Allah menyelesaikan segala sesuatu pada saat dia menciptakan langit dan bumi beserta dengan isinya. Dan di hari ke-7 dikatakan dia berhenti. Dan bagian ini diulang oleh Musa waktu dia menyampaikan peringatan supaya bangsa Israel menguduskan atau memberikan waktu khusus kepada Allah. Di dalam Keluaran pasal 31 ayat 17. Dipikir bahwa ini Allah itu capek, Allah itu lelah, dia lesu. Tidak saudara. Bagaimana mungkin Allah yang adalah roh, dia mengalami kelelahan, keletihan atau lesu? Tidak, bukan ini maksudnya. Tetapi sebenarnya ini mau menegaskan bagaimana supaya orang-orang Israel, mereka mempersiapkan, menyisihkan waktu yang khusus kepada Tuhan untuk menguduskan hari Sabat. Supaya mereka fokus beribadah kepada Tuhan. Jadi tidak melupakan Tuhan yang sudah menyelamatkan mereka. Tidak melupakan Tuhan yang memimpin hidup mereka.
Jadi ini jelas bukan Tuhan itu atau Allah itu dia lelah, letih, lesu, capek dan lain sebagainya. Tidak seperti kita manusia yang bisa mengalami kelelahan. Allah menilik segala isi dunia. Ini dia tidak pernah lelah karena dia Allah yang maha kuasa. Jadi paham yang mau disampaikan oleh Lin Joysun ini adalah paham dari pikiran manusia yang mau menyamakan Allah dengan manusia. Pantaslah dia meninggalkan kekristenan karena tidak mengerti konsep Alkitab dengan benar. Ini yang kita harus pelajari. Kita simak videonya selanjutnya, saudara. Saya baca lagi Genesis chapter number 6 verse number 6. Ini cerita tentang and God regret create mankind on earth. Dia kata Tuhan menyesal menciptakan manusia di muka bumi ini. Berarti Tuhan dah cipta manusia, tiba-tiba silap cipta budak Cina ni. Saudaraku, ketika dikatakan Allah menyesal, bukan berarti Allah tidak tahu apa yang akan terjadi kepada manusia waktu dia menciptakan manusia. Ingat bahwa Allah itu adalah Allah yang sudah merencanakan segala sesuatu dari kekal sampai kekal. Jadi dia Allah yang tahu dan maha tahu akan segala sesuatu yang akan terjadi. Namun sebenarnya di dalam bagian ini, Allah mau menunjukkan bagaimana dia benar-benar sedih melihat kondisi manusia yang hidup dalam kejahatan, yang hidup dalam kehancuran. Ini menunjukkan kesedihan Allah melihat kondisi manusia. Jadi bukan berarti Allah menyesal karena sebelumnya dia belum tahu apa yang akan terjadi. Tidak. Dan bukan berarti Allah menyesal karena menciptakan manusia sehingga dia mau memusnahkan manusia dalam ketidaktahuannya sebelumnya. Tidak, saudara. Ini menunjukkan kesedihan Allah memandang manusia yang hidup hancur di dalam dosa dan tidak mau mengikuti kehendaknya. Jadi saudaraku, mari kita tetap percaya kepada Alkitab sebagai firman Allah. Mari kita tetap percaya kepada Allah kita. Dan kita tetap belajar firman supaya tidak dibelokkan dan disesatkan oleh siapapun dengan pengajaran yang salah. Apalagi orang-orang yang mengatakan dari Kristen dan berpindah agama sehingga mengajarkan hal yang salah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Christ is enough for me.